La Liga ini lawak bener-bener. Hai guys, selamat datang kembali di channel saya Dri Satria. Pada hari ini saya akan membahas tentang seputar La Liga, jadi seputar pertandingan kemarin, pertandingan big match. Mungkin nanti saya akan menyinggung sedikit tentang pertandingan antara Barcelona melawan Atletico Madrid, terus kemudian ada pertandingan Real Madrid melawan Sevilla, terus kemudian nanti di penghujung video saya akan ulas sedikit tentang Juventus melawan Milan yang Juventus kalah, guys. Oke, bagi kalian yang suka sepak bola tapi belum subscribe channel saya, silahkan subscribe dulu ya guys, supaya saya semakin semangat untuk bikin video-video ulasan-ulasan sepak bola dan bikin video-video tentang sepak bola untuk kalian semua. La Liga ini lucu guys, La Liga ini lucu, lawak bener-bener. Kayak nggak ada yang mau jadi juara La Liga gitu guys. Setiap ada kesempatan pasti lepas. Setiap ada kesempatan mau jadi di puncak klasemen pasti lepas. Kayak nggak ada yang mau niat jadi juara La Liga ini gimana? 2 minggu yang lalu itu Barcelona itu punya kesempatan untuk memuncaki klasemen ketika Atletico Madrid kalah, terus kemudian Real Madrid seri. Itu seharusnya Barcelona itu bisa memuncaki klasemen, tapi akhirnya malah kalah lawan Granada. Dan di minggu kemarin, barusan kemarin itu ketika Atletico Madrid sama Barcelona seri, itu seharusnya Real Madrid tuh punya kesempatan untuk memuncaki klasemen. Malah Real Madridnya seri guys, bahkan hampir kalah guys. Oke, kalau gitu kita langsung saja ulas pertandingan pertama ya guys, yaitu antara Real Madrid melawan Sevilla. Kita lihat dulu line up-nya ya guys. Ini tuh Real Madrid menurunkan 95% pemain intinya, yaitu pakai formasi 4-3-3. Di depan itu ada Benzema sebagai penyerang, terus kemudian ada Vinicius Junior, kemudian ada Valverde. Valverde ini akhirnya bisa main kembali. Terus kemudian di tengah itu ada Kroos, Casemiro, Modric. Ini adalah trio terbaik dari Real Madrid, selalu menurunkan 3 tengah ini guys. Ini adalah kombinasi terbaik lini tengah dari Real Madrid. Kemudian di belakang itu ada Nacho, Militao, terus ada Marcelo juga main, terus kemudian Courtois kipernya juga main. Jadi ini otomatis merupakan tim utama dari Real Madrid guys. Cuman paling Sergio Ramos saja yang nggak main karena Sergio Ramos masih belum 100% fit. Bagaimana sih pertandingan antara Real Madrid melawan Sevilla ini? Ini kan Sevilla ini kan merupakan tim yang lebih lemah daripada Real Madrid. Jadi biasanya tuh tim yang kalau lebih lemah dari tim yang kuat tuh biasanya mereka tuh parkir bus guys. Dan benar-benar ini Sevilla ini benar-benar parkir bus guys. Apalagi mereka itu ngegolin duluan, habis ngegolin itu udah benar-benar parkir bus dan mereka tuh dikurung sama Real Madrid guys. Tapi ya Real Madrid itu selalu kesusahan lawan tim-tim yang bertahan total seperti ini. Kalau Real Madrid tuh punya melawan tim-tim yang besar, yang mereka itu suka menyerang dan punya ruang di tengah, itu Real Madrid mungkin bisa menguasai. Tapi ketika Real Madrid itu melawan tim-tim yang lemah, yang suka parkir bus seperti ini, itu malah cenderung sering kalah atau seri guys. Jadi emang Real Madrid ini susah banget membongkar pertahanan dari tim-tim yang parkir bus seperti ini. Dan Zidane itu guys, itu lagi-lagi nggak punya cara, buntu gitu gimana caranya membongkar pertahanan yang solid, membongkar parkir bus ini tuh Zidane tuh kayak nggak punya taktik gitu guys. Selalu aja sama gitu guys. Permainannya selalu di tengah gitu guys, di tengah oper-operan balik ke belakang. Jadi suplai bola ke depan itu agak susah seperti itu guys. Dan kalau mengandalkan penyerangnya tuh cuma yang bagus cuma Benzema aja. Tapi kan kita nggak bisa selalu mengandalkan Benzema aja gitu loh. Vinicius Junior itu seharusnya punya banyak sekali kesempatan untuk ngegolin. Tapi ya
lagi-lagi finishingnya jelek dari Vinicius Junior nih. Luka Modric tuh padahal umpan-umpannya sudah bagus, tapi nggak bisa jadi gol gitu loh. Jadi yang bisa diandelin cuma Benzema aja, tapi kan Benzema kok dia nggak selalu bagus, dia ngedrop atau dia performanya kurang oke, kurang fit, ya kayak Real Madrid nggak punya penyerang gitu loh guys. Dan Vinicius nih nggak bisa benar-benar diandelin gitu. Terus kalau kita lihat statistiknya, shot on target dari Real Madrid ini 7 dan Sevilla 3 guys. Bayangkan Sevilla itu cuma punya 3 shot on target, dan mereka dari 3 itu mereka 2 itu jadi gol guys. Jadi Sevilla ini benar-benar serangan balik, terus satunya yang juga penalti, dan dari 3 ini 2 ini jadi gol. Jadi benar-benar efektif Sevilla ini. Ya, itu adalah ulasan pertandingan saya antara Real Madrid melawan Sevilla. Singkat, tapi ya memang gimana lagi, Real Madrid tuh nggak bisa minim kreativitas, nggak bisa bongkar pertahanan parkir bus, dan Zidane ini benar-benar harus mikir cara, harus membongkar otak bagaimana dia tuh menemukan cara membongkar pertahanan parkir bus. Karena setelah ini ya tim-tim melawan tim-tim yang lebih lemah daripada Real Madrid tuh tim-tim pasti parkir bus gitu guys. Jadi harus benar-benar mikirin cara, jangan selalu seperti ini, selalu selalu buntu, selalu nggak bisa ngegolin kayak gini tuh selalu jadi masalah Real Madrid guys. Jadi benar-benar Zidane harus memikirkan cara bagaimana membongkar pertandingan yang parkir bus seperti ini. Dan Zidane itu nggak tahu sih, saya lihat sih semangatnya tuh nggak seperti dulu gitu guys. Mungkin di akhir musim mungkin dia bakal dipecat atau keluar atau pindah klub, tapi semangatnya tuh nggak seperti dulu, nggak seniat dulu gitu loh guys jadi pelatih guys. Mungkin mungkin musim terakhir Zidane di Real Madrid. Oke, kita ke pertandingan yang kedua. Ini pertandingan satu hari sebelum Real Madrid melawan Sevilla, yaitu Barcelona melawan Atletico Madrid. Seperti yang saya prediksikan sebelumnya, ketika Barcelona kalah lawan Granada karena diparkir bus, pertandingan ini tuh bakal susah untuk Barcelona, karena ngelawan Granada aja yang parkir bus itu Barcelona kalah. Apalagi Atletico Madrid itu tim yang suka bertahan, tapi kan levelnya beda dengan Granada. Atletico Madrid itu lebih bagus, dan mereka juga di pertandingan ini bertahan tapi nggak parkir bus, karena serangan-serangannya itu dari Atletico Madrid ini kok menurut saya lebih bagus daripada Barcelona. Dan seperti prediksi saya kemarin ketika pertandingan Barcelona kalah melawan Granada, Barcelona itu susah melawan Atletico Madrid karena Atletico Madrid itu punya kualitas. Oke, kita lihat line up-nya dulu dari Barcelona ya guys. Barcelona ini memainkan 3-5-2. Lagi-lagi 3-5-2 guys. Kalau saya, seperti yang saya ceritakan di video-video selanjutnya, saya itu lebih suka Barcelona itu 3 striker guys. Tapi di pertandingan ini lagi-lagi strikernya cuma 2, yaitu Griezmann sama Messi. Kemudian di tengah ada Pedri, De Jong, Busquets juga main. Terus kemudian di lini pertahanan ada Pique, ada Lenglet sama Mingueza. Oke, kita lihat line up-nya dari Atletico Madrid. Atletico Madrid ini memainkan 4-4-2 guys, 4-4-2. Penyerangnya itu Suarez sama Angel Correa. Dan Joao Felix ini dicadangkan, dia baru masuk di babak kedua. Terus kemudian di tengahnya ada Koke, ada Llorente, ada Lemar, terus ada Carazo. Di belakangnya itu ada Savic, ada Felipe, dan kipernya Jan Oblak. Oke, bagaimana sih jalannya pertandingan antara Barcelona melawan Atletico Madrid ini? Barcelona melawan Atletico Madrid itu Barcelona lebih menyerang guys, dan Atletico Madrid itu lebih bertahan. Tapi serangan-serangan Barcelona itu guys, itu selalu bisa dipatahkan, dan serangan Barcelona itu nggak efektif guys, karena Barcelona ini itu masih kelihatan kalau mereka itu selalu mengandalkan Messi. Jadi di pertandingan ini itu Messi itu benar-benar dijaga oleh pemain-pemain Atletico Madrid dan benar-benar dikurung gitu. Jadinya bola-bola ke Messi pun juga agak susah. Jadi kalau Messi sudah dijaga ketat, itu udahlah Barcelona kayak nggak ada pemain lain yang bisa diandalin gitu ya guys. Jadi kayak
Griezmann, kayak Pedri itu kayak nggak kelihatan di pertandingan ini. Jadi ya kalau nggak ada Messi nggak perform, ya serangan-serangan Barcelona jadinya tumpul, jadinya nggak ada kreativitas untuk membongkar pertahanan Atletico Madrid. Bahkan Atletico Madrid nih guys, itu serangan baliknya itu benar-benar mendebarkan guys. Kalau kalian lihat, saya lihat itu guys, ketika Atletico Madrid menyerang itu Suarez, Angel Correa itu benar-benar bikin saya dagdikduk guys, benar-benar bikin saya nggak tenang gitu guys, karena back belakang dari Barcelona ini, Pique, Lenglet itu kok menurut saya sih lambat gitu guys, dan mereka bukan back terbaik gitu guys. Jadi ketika diserang itu serangannya itu mengerikan, serangannya itu ngeri guys, sampai saya itu dagdikduk gitu guys ya. Pasti gol nih, takutnya gol gitu guys, dan serangan-serangan Atletico Madrid itu sungguh-sungguh berbahaya begitu guys. Dan ya Barcelona ini tuh penyerangnya Griezmann itu tuh angin-anginan, kadang bagus kadang enggak. Saya sih kurang begitu suka dengan Griezmann. Saya juga menyayangkan kenapa Dembele itu baru di babak kedua baru main gitu guys. Saya sih lebih suka Barcelona itu 3 striker, ada Dembele di tengah. Dembele ini punya kecepatan, tapi malah dimasukkan pada menit kedua, dan menurut saya itu sudah terlambat gitu guys. Dan apalagi di pertandingan ini tuh Sergio Busquets itu yang biasanya bikin umpan-umpan bagus untuk Messi, yang umpan-umpan yang matang langsung bikin gol, itu cedera di menit ke-30 guys. Dan nggak ada yang bisa menggantikan Busquets ketika Busquets itu cedera guys. Dan ya backnya Barcelona juga kalau menurut saya sih di musim depan ini harus diperbaiki, jangan terus-terus mengandalkan Pique, Lenglet. Pique ini tuh lambat, Lenglet itu sering blunder gitu guys. Jadinya saya sebagai yang melihat Barcelona main itu selalu ketar-ketir ketika mereka itu diserang gitu guys, selalu nggak tenang kalau mereka diserang, karena back-backnya ini kok menurut saya sih kurang, dan penyerangnya ini juga kurang, cuma mengandalkan Messi aja. Kalau Messi udah dikepung, udah dijaga, itu susah banget untuk menemukan solusi lain selain Messi gitu kan. Griezmann tuh, Griezmann lagi-lagi angin-anginan. Kalau apalagi melawan tim-tim besar tuh dia sering nggak perform gitu guys. Jadi ya PR-nya untuk Barcelona itu harus memperbaiki lini serang, itu jangan selalu mengandalkan Messi karena Messi juga sudah berumur. Terus kemudian lini belakangnya itu juga harus ada regenerasi. Pique, Lenglet, Mingueza nih kok menurut saya sih masih kurang gitu guys. Dan lini tengah oke lah, lini tengah mungkin cari Jangkar sebagai pengganti Busquets, ini harus cari. De Jong itu lumayan sih, dia bisa jadi Jangkar, tapi ya dari Busquets itu kan kadang itu penyuplai bola untuk Messi. Kalau Sergio Busquets nggak main, ya yang kasih bola ke Messi itu paling Jordi Alba gitu kan. Dan ya kok Messi dijaga nggak bisa ngapa-ngapain, ya susah juga gitu. Jadi Barcelona ini harus bisa meregenerasi pemainnya di musim ke depan gitu. Ya semoga aja di La Liga musim ini Barcelona itu bisa juara, karena Barcelona ini sekarang di peringkat ketiga. Kalau menurut saya sih kesempatan Barcelona tuh jadi juara itu agak kecil guys. Dan prediksi saya sih, nggak tahu di sini ada prediksi saya, mungkin yang jadi juara itu di musim ini Atletico Madrid, karena ya di musim ini kesempatan terbaik Atletico Madrid itu bisa jadi juara, karena Barcelona dan Real Madrid itu nggak perform. Jadi Barcelona ketika melawan tim-tim parkir bus, sama juga Real Madrid ketemu tim-tim parkir bus, mereka selalu buntu, selalu nggak perform gitu guys. Dan ini harus diperbaiki nih Barcelona sama Real Madrid nih di musim ini tuh, ketika mereka punya kesempatan untuk memuncaki klasemen malah nggak perform, lawan tim-tim kecil malah nggak perform. Ya ini harus PR dari untuk dua tim ini. Dan kalau menurut saya sih Atletico Madrid itu punya peluang besar untuk juara. Kalau Atletico Madrid sampai menunggu musim depan itu susah banget, mungkin Barcelona dan Real Madrid sudah berbenah gitu guys. La Liga ini seru sampai akhir guys, seru sampai akhir. Kalau kalian lihat Liga Inggris itu kemungkinan besar sudah
juaranya Manchester City, kemudian Liga Italia juga sudah dipastikan Inter Milan jadi juara. Jadi La Liga ini kalian harus pantau terus karena ini seru sekali sampai akhir, karena poinnya itu tipis-tipis dan tiap tim di 4 besar itu punya peluang untuk jadi juara La Liga. Oke, kita nyebrang ke Serie A ya guys. Serie A ini ada big match antara Juventus melawan AC Milan. Performa Juventus di musim ini itu buruk guys, nggak seperti musim-musim sebelumnya. Dan performa yang buruk ini guys, ini di pertandingan terakhir ini harus dipukul oleh AC Milan 3-0 guys. Itu bukan skor yang kecil guys. Oke, kita lihat line up-nya dulu dari Juventus. Itu memainkan 4-4-2 ya guys. Di sektor serangan penyerang ini ada Ronaldo sama Morata. Kemudian di tengah ini ada Rabiot, Bentancur, ada Chiesa juga main. Terus kemudian di lini belakang ada Chiellini, ada De Ligt itu juga main, Sandro main, terus kipernya Szczęsny. Terus kita ke AC Milan, kita lihat line up-nya dulu. Ini memainkan 4-2-3-1. Jadi penyerang tunggal Ibrahimovic, kemudian di belakangnya ada Diaz, ada Hakan Calhanoglu juga main, kemudian Kessie main, ada Tomori, terus kemudian kipernya Donnarumma. Oke, bagaimana sih jalannya pertandingan antara Juventus sama AC Milan ini guys? Aduh guys, Juventus ini tiap lini itu sekarang itu sudah jelek banget guys. Tiap lini di pertandingan ini tuh nggak perform. Terus kemudian mereka juga koordinasi pemainnya juga nggak bagus. Biasanya Juventus ini guys, kok menurut saya itu barisan belakangnya, back-backnya itu masih lumayan. Yang jelek itu tengah sama depan. Depan itu yang bagus cuma Ronaldo aja, tapi Ronaldo juga sudah tua dan performanya kadang naik turun seperti itu. Kalau mengandalkan tandemnya kayak Ronaldo itu nggak punya tandem yang baik guys. Morata tuh tumpul. Morata ini bukan striker yang top. Terus kemudian pengganti Morata ini Dybala juga musim ini mainnya juga jelek. Dia juga sering banyak berulah juga, dan kayak Ronaldo ini nggak punya tandem yang bagus gitu guys. Ronaldo juga kadang itu dia mainnya sering egois gitu dan kepengen ngegolin gitu kan. Tapi ya nggak bisa ngandelin cuma Ronaldo aja. Tengahnya ini kurang banget. Rabiot sama Bentancur ini bener-bener musim ini selalu mengandalkan dua orang ini, Rabiot sama Bentancur. McKennie ini juga, terus kadang ada Kulusevski itu juga masih bukan pemain-pemain lini tengah yang top gitu loh. Mereka tuh nggak bisa menguasai pertandingan. Jadi tim yang bagus tuh punya lini tengah yang bagus yang bisa menahan bola dan mengalirkan bola ke depan. Dan Juventus tuh musim ini Rabiot, Bentancur itu nggak cukup bagus dua orang ini. Bukan tipe pemain lini tengah yang bisa mengatur serangan seperti itu. Belakangnya masih oke lah. Tapi di pertandingan ini Bonucci nggak main kelihatannya di pertandingan ini. Kita lihat dulu. Ya, Bonucci nggak main di pertandingan ini. Dan Chiellini itu juga sudah tua guys. Chiellini sudah tua, De Ligt sudah lumayan. Belakangnya ini sebenarnya Juventus ini masih lumayan. Tapi ya tengah sama depan ini harus benar-benar diperbaiki. Dan di pertandingan ini tuh kelihatan banget kok Pirlo itu bukan pelatih yang baik guys. Mungkin Pirlo ini butuh banyak pengalaman karena serangan-serangan Juventus itu seperti nggak terkoordinasi dengan baik. Jadi mereka tuh cenderung oportunitis gitu guys. Nggak ada pembangunan serangan yang dari belakang, tengah, depan yang terorganisir dengan baik gitu guys. Dan koordinasi pemain itu juga kurang gitu guys. Jadi sering opportunities, ada kesempatan tembak, kesempatan tembak seperti itu. Jadi nggak ada pembangunan serangan yang lebih baik gitu guys. AC Milan di sini pun juga ya ini tipikal Serie A. Tipikal Serie A itu AC Milan ini juga mainnya juga nggak bagus-bagus banget, nggak seperti liga-liga lainnya yang pemain-pemainnya itu terstruktur dengan baik dan bisa membangun serangan dengan baik. Tapi AC Milan ini setidaknya itu lebih terorganisasi, lebih
lebih rapi dibanding Juve mainnya pada hari ini. Dan apakah layak menang? Layak, guys. AC Milan ini benar-benar layak menang, dan semoga kekalahan 3-0 ini merupakan pukulan telak bagi Juventus. Kok mereka tuh harus berbenah. Mereka itu benar-benar musim ini itu hancur sekali, guys. Dan ya permasalahannya itu ya dari pemain yang mediocre, pemain-pemainnya kurang bagus, pelatihnya juga kurang berpengalaman, terus kemudian CEO-nya juga bermasalah gitu, guys. Jadi Pirlo minta pemain juga nggak dikabulin sama CEO-nya, seperti itu, guys. Jadi Juventus ini harus dirombak dari pemain sampai ke akar-akarnya itu mungkin harus dirombak. Dan CEO kemarin Beppe Marotta yang sekarang pindah ke Inter itu lebih bagus daripada CEO Juventus yang sekarang. Oke, itu adalah ulasan pertandingan saya antara Juventus melawan AC Milan, dan semoga di musim depan Juventus bisa memperbaiki dan bisa juara Serie A lagi gitu, guys. Oke, di pertandingan ini tuh ada satu hal yang menarik, guys. Itu mengenai gol pertama dari AC Milan. Itu banyak orang yang memperdebatkan kalau ini salah Szczęsny, ini salah Szczęsny. Kok menurut saya ya emang salah Szczęsny, guys, karena dia itu malah jadi back menjaga Ibrahimovic, kemudian akhirnya Brahim Diaz bisa menembak dari tengah dan jadi gol gitu, guys. Jadi banyak orang yang bilang kalau Szczęsny itu tidak kembali ke posisinya sebagai seorang kiper, dan dia itu dikibulin sama Ibrahimovic dan jadi back gitu, guys. Dan apakah perhitungan dari Szczęsny ini benar? Kok menurut saya si Szczęsny ini ya dia kan seorang kiper, seharusnya kembali ke posisinya dong, jangan seolah-olah berlagak jadi back dan menjaga Ibrahimovic. Itu sih analisis saya. Jadi kalau menurut saya si Szczęsny ini melakukan blunder yang sangat fatal, bahkan Buffon itu dibikin lapangan, waduh, sudah garuk-garuk kepala seperti itu. Oke, terima kasih sudah menonton video saya sampai habis. Bagi kalian yang suka sepak bola, suka mendengarkan ulasan-ulasan sepak bola tapi belum subscribe channel saya, silahkan subscribe dulu ya, guys, supaya saya semakin semangat untuk bikin ulasan-ulasan, membagikan cerita tentang sepak bola untuk kalian. Oke, terima kasih ya, guys. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Ciao.